Nyebeknya juga Iya kan, kalau mendukung. kalau frozen itu toh Mbak, cireng sama risol itu harus bener-bener dingin, bener-bener beku. Jadi kualitas, pakai bahasa Jawa ya, Ya, nggak apa-apa. cah kulian kok dodol es. Itu yang paling tak inget-inget dari dulu. Oh gini loh, dodol es ibaratnya. Air beria tanda tak dalam, air tenang seperti belian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para pemirsa yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai Sobat Podcast Esamo, kembali lagi di acara podcast Kewirausahaan bersama saya Azimah Salis Putri dari kelas 11-1. Pada podcast kali ini menyusung tema membangun jiwa berwirausaha melalui bisnis kuliner kekinian. Nah, di samping saya udah ada Mbak Dian sebagai wirausaha kuliner kekinian yang akan membagikan pengalaman kewirausahaan beliau dan pastinya akan membawakan banyak motivasi bagi kita semua. Kita sapa dulu narasumber kita kali ini ya. Selamat siang Mbak Dian. Selamat siang. Kabarnya hari ini gimana Mbak? Alhamdulillah kabarnya baik, baik sekali. Jadi fokus utama wirausaha Mbak Dian ini di bidang apa ya Mbak? Kita fokusnya di bidang kuliner sih sebenarnya. Jadi di bidang kuliner. Iya. Nama usahanya apa Mbak? Nama usahanya dari warung kita itu Minum Yuk. Itu sebenarnya terinspirasi dari kegiatan apa Mbak? Kok bisa? Itu dulu itu kita kan jualannya kan sebelum warung itu kan Mbak, kita itu pernah jualan es blend tapi yang varian itu kan udah pernah itu pas waktu apa ya, waktu puasa. Dan habis itu kita buka di aplikasi, tapi kita buatnya kayak Thai tea. Kayak tadi. Jadi kan dari awalnya kita itu kan jualan minuman, akhirnya kita kasih brand Minum Yuk gitu. Pertamanya kayak gitu. Jadi sejarah awalnya namanya jadi minumnya itu. Alhamdulillah. Baik Mbak, karena para pendengar udah nggak sabar dengerin kita sharing-sharing bareng, langsung aja kita mulai sharing-sharing kita ya Mbak. Oke. Nah, bisa cerita sedikit Mbak, apa yang menginspirasi Mbak Dian untuk memulai usaha ini? Apakah ada cerita khusus di balik wirausaha ini? Sebenarnya kan setiap ada usaha yang setiap hari ada perkembangan itu kan, setiap usahanya itu kan selalu ada latar belakang ya. Ya. Dulu pertama kali saya jualan itu kan waktu saya kuliah. Saya skripsi dan untuk kuliah itu kan banyak sekali pengeluaran dan akhirnya saya mempunyai ide untuk jualan. Dan setelah usahanya berkembang dan pas setelah penelitian, saya kan itu kan pernah ditawarin jadi guru SMP. Ya. Saya itu kan kalau pas kuliah itu ambil jurusan bahasa Inggris. Pas itu di SMP yang saya pakai untuk penelitian kan sedang nggak ada guru bahasa Inggrisnya dan saya ditawarin. Setelah itu gimana ya, mau menerima karena saya pikir gaji WB itu dulu itu nggak sampai 500.000 sebulan ya. Terus akhirnya dari pihak suami saya itu nggak diperbolehkan, saya hanya disuruh di rumah dan menjaga anak, intinya kan kayak gitu, jadi IRT. Dan akhirnya karena rumah saya itu dekat sama sekolah, saya punya ide untuk jualan. Dan akhirnya itu kan sebenarnya kalau untuk gorengan itu kan dari ibu. Setelah itu kalau untuk risol, macam risol, cireng itu kan dulu saya pernah ambil dari pedagang yang untuk frozen, tapi setiap hari itu hanya habis 2 mika, sedangkan 1 mikanya itu hanya 5 piece. Dan akhirnya saya itu punya pikiran untuk membuat sendiri. Padahal latar belakang saya itu dari dulu itu nggak bisa masak dan nggak suka masak. Akhirnya saya itu browsing, akhirnya jadi
Untuk pertama risol. Risol itu jadi pertamanya dari risol telur karena peminatnya banyak yang risol biasa, yang original itu akhirnya saya memproduksinya hanya original. Terus ada yang minta tambahan yang isian coklat, isian matcha, akhirnya saya kembangkan lagi. Dulu itu sebelum ada karyawan, saya itu dari pagi jualan sebelum warung jadi ya. Itu apa ya Mbak? Dari pagi udah tata-tata warung, tata-tata kompor. Terus belum ada karyawan. Risol itu kan harus ada dadarannya itu kan buat kulitnya. Setelah jualannya selesai, warung tutup, aku sendiri baru buat kulitnya. Setelah itu banyak sih cerita. Nggak apa-apa Mbak, di sini welcome aja Mbak. Ya, setelah itu sudah berjalan, akhirnya saya itu diberi cobaan lagi. Tiba-tiba bapak saya itu didiagnosa kanker, sedangkan sebelum itu bapak itu belum pernah sakit apa-apa, tahu-tahu kanker. Akhirnya operasi di Solo. Dan kalau rumah sakit itu kalau memakai BPJS itu kan hanya untuk 1 kali operasi di rumah sakit itu. Dan akhirnya kan dilempar lagi ke dokter Un. Dokter ini itu kan apa ya, antriannya lama. Akhirnya kita konsultasi lagi ke dokter sebelumnya, dilemparlah ke Karya di Semarang. Dalam jangka setengah tahun itu kita PP 1 bulan 3 kali PP ya. Itu untuk kesana, itu untuk kemo tahap pertama itu maaf ya aku cerita sedikit ya. Kemo tahap pertama itu selesai dari Juni sampai Desember selesai. Dan akhirnya setelah kemo tahap pertama selesai, bapak ngedrop, bawa ke PKU Solo itu, akhirnya Januarinya udah nggak ada. Lah itu saya itu punya kemauan, bapak saya itu dulunya juga punya kemauan gini, daripada kamu jualan muter-muter belum tentu ada yang beli, iya kan? Udah itu bensin juga udah keluar, terus tenaga. Daripada kamu jualan di luar, mending di rumah aja. Laku nggak laku, tapi kan tetap di rumah nggak apa ya? Nggak secapek nggak secapek kalau jualan di luar. Akhirnya aku itu tak jadiin patokan tuh Mbak. Terus akhirnya belum ada 1 tahun bapak nggak ada itu, aku alhamdulillah bisa bangun warung itu. Dan akhirnya banyak karyawan juga, walaupun kalau yang buat kulit risol kayak gitu yang bentuk ngelintingin itu lah itu dari orang lain, jadi aku cuma buat isiannya aja. Terus dulu kalau soal cireng itu ya Mbak, cireng dulu aku juga beli Mbak. Aku itu ambil dari cireng viral yang ada, salah satu cireng viral yang ada di Solo kan. Dari sana aku ambil 1.000. Terus akhirnya aku jual di sininya 1.500. Itu kan sudah rame. Akhirnya namanya juga persaingan kan. Ada yang ikut jualan, terus langsung ngasih harga 1.000. Jadi kan kalau di tempatku 1.500, ada yang jualan lagi 1.000. Jadi kan aku harus putar otak lagi. Oh ini gimana ya, terus aku gitu kan Mbak. Terus akhirnya aku browsing lagi, tak pelajarin lagi, akhirnya jadi adonan cireng. Terus sampai yang sekarang ini tak buat 1.000, harga 1.000. Dan akhirnya ya namanya juga saingan bisnisnya itu ya Allah kejam sekali kalau di depan itu. Itu ya ada yang bilang banyak sih. Ada yang bilang tempatku itu ada yang pelarisan lah, yang apa, padahal mereka itu nggak tahu dulu itu usahaku itu sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi aku tuh baru selesai buat risolnya, buat cirengnya kan. Tapi kan mereka nggak tahu adanya kan, taunya kan aku di dalam nggak ngapa-ngapain, sedangkan ruang kerja gitu kan di rumah. Dan nggak ada yang lihat gitu. Banyak sih. Ya apa Mbak. Menurut Mbak Dian, apa yang membuat cirengnya Mbak Dian itu lebih berbeda lah itu? Kalau itu sih Mbak, pertama itu dari bahan. Aku itu dari awal usaha nggak pernah pakai bahan yang curah. Pertama itu. Dan semua rasa itu tergantung sama
bahan-bahan yang baik. Kan kadang ada kayak risol itu kan ada telurnya, telur yang pecahan itu kan ada yang di pasar itu, tapi aku pakainya walaupun telur itu mahal, tetap aku pakai telur yang fresh, bener-bener fresh. Jadi nggak di warung tapi ke agen telur. Soalnya kalau di warung itu kadang kan apa ya, telurnya udah ada yang basi gitu loh, busuk gitu loh. Nah itu. Dan ayamnya itu aku itu selalu belanja di pasar Legi Solo itu. Setiap malam aku di situ dan langsung langsung diolah. Besoknya baru dibuat cireng, isian cireng itu. Jadi proses pembuatannya langsung fresh dari malam itu, habis itu paginya udah langsung dijual ya Mbak ya. Jadi nggak ditahan beberapa hari sebelumnya gitu Mbak? Nggak, kalau ditahan itu gini Mbak, kalau pas rame banget, kalau hari biasa itu kalau nggak rame paling 2 kotak cireng, satu kotaknya itu sekitar 125 piece. Tapi kalau pas rame banget, kita kan mau nggak mau harus stok. Tapi stoknya itu kalau di kulkas itu hanya bertahan 1 hari 2 hari. Saya itu kan di rumah juga ada freezer box, jadi masuknya di situ. Jadi kalau keluar masih bagus. Masih bagus. Karena kualitas freezernya boxnya juga. Iya kan, kalau frozen itu toh Mbak, cireng sama risol itu harus bener-bener dingin, bener-bener beku. Jadi kualitasnya bagus. Jadi kan Mbak Dian ini kan jualnya di lingkungan sekolah. Nah targetnya kan pasti kan juga warga sekolah dan anak-anak yang ada di sekolah. Nah ketika jual produknya Mbak Dian ini, apakah ada request khusus dari sisa-sisa sekolah untuk Mbak Dian agar menaikkan jajan-jajanannya agar bervariasi lebih gitu? Apakah ada dari anak-anak? Kadang ada itu yang buat pesanan. Misal orang tuanya sudah meninggal 40 harian, 100 harian itu ada Mbak. Jadi minta yang kadang kan risol dari aku itu kan Sumber ya. Untuk kayak pengajian itu kan banyaknya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Itu kan mintanya yang nggak pedes. Terus ada lagi yang request risolnya diisi sama telur, dikasih telur, itu juga ada. Jadi menurut Mbak Dian, dari usaha Mbak Dian dari awal, perkembangannya sampai sekarang sukses ini, titik kerugian Mbak Dian itu terletak di mana Mbak? Kalau aku sih gini Mbak, untung rugi itu tergantung kita yang bisa memanage uangnya dan kita melakukan perputaran. Misal hari ini dapat segini, jadi kita putar Mbak. Jadi misal dapat segini, apa yang habis langsung diisi. Jadi kalau rugi sih enggak. Mungkin ya kita kerugiannya sih. Kadang ada yang bilang tuh di sana ada gininya, ada pelarisnya. Itu yang paling membuat saya itu kecewa ya, sakit hati lah, intinya sakit hati ya Mbak. Usaha yang dirintis memang bener-bener dari nol. Terus kita baik-baik saja, nggak pernah ibaratnya melenceng lah, ibaratnya kan kayak gitu ya. Terus dibilangin kayak gitu dan kita itu nggak bisa. Dan kita itu memang nggak bisa melakukan membersihkan nama kita, karena kalau orang yang percaya sama kita kan paling percaya. Tapi kalau memang nggak suka sama kita, mau kita itu bilang nggak ada gini, kan tetap nggak percaya. Tetap pasti dimelencengkan biar orang lain tambah nggak suka. Nah, gimana sih Mbak cara Mbak Dian menjaga kualitas produk? Apa mungkin dari pemilihannya tadi kan udah di bagian telur itu tadi langsung ke agennya, sama yang bagian kulitnya langsung buat sendiri. Nah, cara-cara pengolahannya itu biar nggak memakan waktu banyak gimana Mbak? Kalau untuk aku yang biar nggak memakan waktu banyak itu, di tempatku itu kan Mbak yang buat kulit itu kan sendiri. Terus yang buat isian aku, terus yang buat lintingannya itu kan orang lain. Itu kan gitu, tapi kita harus kontrol. Jadi kan kadang ada yang kita nggak tahu ya, yang kerja di kita itu bener-bener suka sama kita atau hanya membutuhkan uang kita aja. Kita kan harus jaga-jaga ya, jaga-jaganya pas mereka kerja, kita itu juga lihat, kita kontrol. Jadi tetap yang paling utama itu kontrol.
kontrolnya aja. Mengontrol pegawainya gitu Mbak. Nah kalau kan ini kan udah ada pegawainya, kalau maaf sebelum ada pegawainya Mbak Dian Apa? melakukan pekerjaan itu semua itu loh Mbak. Biasanya habis berapa jam itu Mbak? Itu Mbak, dari pagi jualan, habis sholat subuh ditatain semua sebelum, kan itu kan belum ada warung ya? Iya. Ditata semua, dibersihkan semua. Habis itu jualan, setelah jualan selesai jam 5 tutup kan Mbak. Terus akhirnya mulai buat kulit. Buat kulit itu estimasinya 1 kilo kulit itu kurang lebih 1 jam. Sedangkan setiap kita buat kulit itu sekali buat itu 5 kilo. Jadi kan bisa dipikir lah, maksudnya setelah jam 5 tambah 5 jam 10, terus kita buat isiannya dulu, setelah itu kita buat lintingannya itu sekitar sampai jam 2, jam 3 pagi. Biasanya kayak gitu. Tapi itu nggak setiap hari. Nggak setiap hari. Ini apa aja modal awal yang harus dipersiapkan untuk menjadi wirausaha Mbak? Modal pertama itu kemauan. Terus kalau mau jadi wirausaha, mau jadi pedagang itu nggak boleh malu. Malu Mbak? Aku dulu itu pertama jualan itu Mbak, ada yang bilang gini, pakai bahasa Jawa ya? Ya, nggak apa-apa. Cah kuliahan kok dodol es. Itu yang paling tak inget dari dulu. Oh gini loh, dodol es ibaratnya saya itu setiap harinya kotornya itu sampai 1,5 sampai 2 juta, tapi itu kotor Mbak. Bayangin aja kalau aku jadi WB 1 bulan 500.000 lah, itu loh. Lebih worth it yang sekarang daripada walaupun capek, tapi kan memang kerja itu di mana-mana itu kan capek. Ya nggak capek gitu. Kalau Ibu Dian sendiri biasanya di awal itu mengeluarkan modal dengan biaya kisaran berapa Mbak? Nggak banyak sih Mbak, kalau itu mungkin sekitar 500.000 kurang lebihnya. Kurang lebih modal awalnya 500.000 aja? Iya, tapi kan itu kalau kita ada laba, kita tabung dan beli alat-alat yang gitu. Ya. Kan dari awal perkembangan sampai sekarang Mbak Dian kan meneladani usaha Mbak Dian menjual risol ini dan memberikan variasi kepada anak-anak agar lebih senang. Dari banyaknya persaingan, ada kendala lain nggak Mbak? Kendalanya itu dari dulu itu satu Mbak, satu aja. Kalau kita persaingan bisnis sih, kita dari awal kan sudah menyiapkan mental ya, di mana-mana itu pasti ada persaingan bisnis. Dan itu paling saya nggak bisa mengatasi itu Mbak. Terakhir kali akhir tahun kemarin ya Mbak, itu kok penghasilanku jadi menurun drastis ya. Ibaratnya separohnya aja gitu. Itu nggak cuma sehari 2 hari, itu tak hitung itu sebulan. Akhirnya aku tanya-tanya, kok gini ya? Terus aku dikasih tahu, coba kamu tanya itu orang yang bisa lihat itu. Terus akhirnya aku tanya kan. Iya, tanya. Terus iya memang ada yang itu ibaratnya kayak guna-guna warung. Ada Mbak itu Mbak, enggak dulu sih. Itu baru aja Desember kemarin itu sampai warung itu keluar ular. Bener, aku wallahi ya soal itu ya. Kok sampai ular, aku takutku kalau anakku apa-apa kerja di rumahku itu kegigit kan bahaya resikonya juga. itu banyak gitu loh Mbak. Aku Ya. terus kok sampai segininya ya persaingannya itu. Nah, Mbak Dian, apa sih harapan Mbak Dian ke depannya untuk usaha ini? Apakah ingin menambah variasi produk atau memperluas jangkauan? Sebenarnya sih dalam waktu dekat kita itu mau memperluas jangkauan Mbak. Dari kita mau ngeluarin 2 gerobak. Satunya untuk cireng dan risol. Terus yang satunya itu rencananya mau buat chicken stick sama katsu, tapi kita jualnya nggak di rumah, di pinggir jalan. Kan ini kan mau Ramadan ya, kan banyak itu yang cari apa buat buka puasa atau apa gitu.
Kita sih rencananya baru itu ke depannya. Mungkin seminggu 2 minggu lagi kita akan launching produk yang itu di luar. Ya. Untuk penghasilan Mbak Dian per hari atau per bulannya kira-kira kisaran berapa Mbak kalau boleh tahu? Kalau penghasilan itu dari warung untuk omset per harinya itu sekitar 1,5 sampai 2 juta, tapi itu kotor. Belum diputar lagi gitu loh, kotornya segitu Mbak. Belum kalau gaji karyawan dan kayak gitu. Nah, pertanyaan terakhir saya nih Mbak. Saya dan teman-teman sangat penasaran gimana sih tips untuk menjadi wirausaha sukses menurut Mbak Dian? Kalau dari pandangan saya sih, kalau anda semua kepingin jadi seorang wirausaha, kunci utamanya itu kita itu harus yakin produk kita itu akan laris dijual, dan salah satunya itu kita itu jangan sampai mempermainkan bahan-bahan, jangan sampai kalau itu, soalnya itu kunci pertama supaya dari awal dan sampai sekarang rasa dan aromanya segala produk yang kita jual itu selalu sama. Dan mungkin Mbak Dian bisa menyampaikan kata motivasi untuk siswa-siswi SMA Maju 8. Motivasi dari saya untuk siswa-siswi SMA 1 Maju 8, misal kalian ingin menjadi seorang wirausaha dan wirausahawan itu, salah satu kuncinya itu jangan pernah malu, dan kalian itu harus yakin kalau produk kalian itu akan laris di pasaran. Walaupun dari awalnya kita hanya dapat 10.000, 20.000, kita harus yakin kedepannya itu omset kita itu akan selalu naik gitu loh. Salah satu kunci utamanya yakin sama jangan pernah malu. Itu aja. Nah, teman-teman, ternyata menjadi wirausaha sukses itu membutuhkan kerja keras, pantang menyerah, dan selalu diselingi dengan doa. Maka dari itu, kita harus belajar dan mengambil banyak pengalaman dari mereka-mereka yang sudah sukses menjadi wirausaha. Belajar itu kayak main game, kalau kalah ya tinggal ngulang. Tapi kalau nggak pernah mau mulai, ya nggak akan pernah menang. Terima kasih untuk Mbak Dian atas waktunya. Untuk teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe Esamo Maju 8 ya. Saya selaku pembawa acara, pamit undur diri. Sampai jumpa di Esamo Podcast selanjutnya. Awalnya podcast, akhirnya sukses. Kebajak beli kemiri, dekat kemiri beli sepatu. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur kan ini. Sebelah satu juara.